Nama saya Muhammad Ali Ahmadi, alamat Desa Kerangkulon, Wonosalam, Demak, usia 43 tahun, profesi saya sebagai pengusaha penggilingan padi. Saya memulai usaha mulai tahun 2001, sampai sekarang sudah 20 tahun lebih. Membutuhkan proses panjang untuk mempelajari proses produksi, memilih beras, memilah gabah, mencari beras yang lebih bagus. Dalam waktu kurang lebih 5 tahun lah, itu kami berusaha mencari pengalaman lebih dahulu. Selama kurun waktu itu baru mengetahui persis bagaimana dunia proses pembuatan gabah sampai dari pengambilan sampai proses penjualan. Kalau kita berbicara mengenai proses penggilingan, ya seperti biasa kita mengambil gabah dari petani tapi lewat tengkulak atau juragan. Kemudian kita ambil, kita bawa ke gudang kami, ke penggilingan dengan menggunakan armada kita sendiri. Kemudian sampai di tempat penggilingan, kita keringkan. Dalam proses pengeringan itu ada 2 cara, yaitu kita jemur di lantai jemur secara konvensional, atau dengan kita menggunakan alat yang sedikit modern atau lewat oven yang sifatnya sederhana. Gabah yang kita inginkan sebagai pengusaha penggilingan padi ya jelas adalah gabah yang bersih dari kotoran jerami, bersih dari kempeng atau sekam yang tidak terisi, jadi utuh murni gabah seperti itu. Nanti mengakibatkan dalam proses produksi kami, 1, lebih cepat, 2, lebih efisien biaya, dan lebih awet di peralatan penggilingan padi. Gabah yang tidak kita inginkan adalah gabah kotor, karena gabah kotor tersebut akan mengakibatkan proses penggilingan di perusahaan kami jadi terhambat. Proses produksi lebih lama karena penyumbatan, tidak efisiensi, bahan bakar bertambah, kemudian tenaga kerja tambah karena proses waktunya. Gabah bersih akan menjadikan beras jelas rendemen tinggi, kisaran 60-64, dan kualitas beras, tampilan beras lebih bagus, lebih putih, lebih jernih, dan nanti rasanya enak. Gabah kotor akan mengakibatkan rendemen menjadi rendah di kisaran di bawah 59 ke bawah sampai 57, dan hasil dari beras yang kita peroleh juga tidak begitu bagus karena terdapat bercak-bercak hitam atau kurang mengkilap. Faktor utama adalah rendemen. Gabah yang bersih ini berasal dari mesin kombi dari Kubota, satu-satunya yang bisa menghasilkan gabah yang super bersih. Karena mesin kombi Kubota dapat kita atur menjadi gabah yang bersih lewat ayaan atau blowernya. Sebelum adanya kombi, proses panen di petani dengan cara thresher atau konvensional. Ini akan menghambat proses kecepatan dalam pemanenan. Proses menggunakan thresher atau konvensional itu menghasilkan gabah yang kotor, sering basah, dan kurang cepat. Adanya mesin kombi ini, proses panen akan lebih cepat, akan lebih bersih, dan tingkat keringnya juga tinggi.
Sebagai pengusaha penggilingan padi, saya alhamdulillah juga memiliki kombi. Tentunya kombi merek Kobuta yang saya miliki mulai tahun 2017 dan sampai sekarang masih eksis, masih produktif dan masih dipakai dan sangat menghasilkan. Mulai tahun 2016 melihat kondisi proses panen itu yang konvensional mengalami beberapa hambatan, saya selalu berpikir mencari info, mencari browsing-browsing, kemudian di YouTube bagaimana mencari alat untuk mempermudah proses pertanian. Butuh pengamatan yang lama sampai saya ke pabrik-pabrik ataupun yang menciptakan mesin alat panen yang sangat modern. Di mana saja ada info mengenai alat modern tersebut kami cari. Ada pabrik mana yang mau memproduksi sendiri itu kita cari. Tetapi kita uji coba dulu, kita amati di perusahaan atau kita minta untuk dipraktekkan di lapangan. Apakah mampu alat tersebut untuk digunakan di lapangan, karena spesifik lokasi di sawah itu adalah becek dan banyak air. Mampukah alat tersebut itu bisa berjalan sesuai dengan mekanikanya sampai kami lari-lari kemana, ke Sragen, kemudian ke Solo, ada mesin apa yang sudah di sana ada, kami mengamati. Dan akhirnya kami menemukan produk kombi yang dari Kobuta ini. Setelah saya amati, saya praktekkan di lapangan, ternyata luar biasa proses panen yang dilakukan oleh merek Kobuta tersebut. Selama kurun waktu mulai tahun 2017 itu, keuntungan menggunakan mesin kombi luar biasa. Karena mesin kombi merek Kobuta ini jelas lebih awet, lebih kuat, lebih bersih, dan efisiensi tinggi. Munculnya kombi merek Kobuta ini di kisaran tahun 2016-17 ini sangat membantu sekali petani dalam proses pemanenannya. Begitu juga kami dalam menerima gabah yang dari petani juga sangat terbantu karena bersih dan tidak kotor, tingkat basahnya sangat kecil sekali. Mengakibatkan pendapatan yang diterima oleh petani juga meningkat. Kami begitu juga pendapatan yang kita terima di penggilingan juga meningkat. Kesejahteraan yang akan terwujud. Saya sangat terbantu dengan adanya mesin kombi Kobuta. Saya sangat puas dengan hasil gabahnya. Sangat bersih. Produksi meningkat, untung meningkat. Terima kasih Kobuta.